الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Pertama-tama baru kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenanlah di sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka walimatul aqiqah, yakni dari putri Bapak Rianto Ibu Cindy, yakni seorang bayi yang baru saja dilahirkan yang bernama Lavanda Azumi Betari. Mudah-mudahan Ananda yang baru dilahirkan ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada Tuhannya, begitu juga berguna bagi bangsa dan negara. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Rianto dan Ibu Cindy, begitu juga Bapak Yusuf Islaini beserta keluarga besarnya. Yang kami hormati Ketua RW 17 Bapak Dodi Sumardi. Yang kami hormati Ketua RT 06 Bapak Sukendi, para tokoh Ahinal Kiram, Ananda Ustaz Hasbiyallah, Bapak Cindy, Bapak Sumardi, Bapak Haji Nurhali, dan para tokoh yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Para ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak lama nih ya, 2 jam aja deh ya, cukup 2 jam, cukup nggak 2 jam, apa 2 jam ya. Alhamdulillah, ini kita hadir dalam rangka berbahagia karena berbahagianya keluarga dari Bapak Rianto dan Ibu Cindy yang baru dikaruniai anak yang kedua ini. Kenapa? Karena secara jelas di antara tujuan kita dalam kehidupan berumah tangga ini tidak lain kita menginginkan adanya kelanjutan keturunan kita untuk di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita dasarnya ini adalah merupakan makhluk yang lemah dan kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan bantuan, dan oleh karena itu dengan anak-anak kita di saat kita dalam keadaan tua renta ini kita harapkan mereka bisa membantu kita semua. Oleh karena itu siapapun dalam kehidupan di dunia ini kita semuanya menginginkan adanya keturunan yang lanjutan untuk kita semua. Oleh karena itu patut kalau memang adanya kelahiran dari anak-anak kita ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di balik rasa syukur ini ada tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Apa di antaranya? Yang pertama, tanggung jawab kesunahan dan kewajiban orang tua tatkala bayi yang dilahirkan olehnya. Ini yang pertama adalah mengajarkan dan mengikomahkan hukumnya sunnah. Nah ini Ananda Lavanda sudah diajarkan belum? Sudah diikomahkan belum? Yang begitu lahir kemudian dimandikan dia dalam keadaan suci itu sudah diajarkan di telinga sebelah kanan, kemudian dikomahkan di telinga sebelah kiri. Begitu enggak? Kira-kira begitu. Pada saat kita punya anak baru lahir, habis dimandikan kita ajarkan, kita komahkan enggak? Nah ini hukumnya adalah sunnah. Nah kemudian yang kedua, termasuk tanggung jawab kita dan kesunahan kita
itu mentahnik anak-anak kita yang baru dilahirkan. Apa itu tahnik? Tahnik ini artinya apa? Memberikan hal-hal yang sifatnya manis tuh terongga atas bayi yang baru dilahirkan. Biasanya kalau di kalangan orang-orang Arab dulu, kalau misalnya dia punya anak baru dilahirkan, dibawa ke salah seorang syekh atau ulama yang memang di situ mempunyai karomah. Nah, di situ ulama itu mentahnik bayi yang baru dilahirkan, ya, dengan tangannya dimasukkan jari tangannya ke mulut bayi itu, misalnya madu ataupun korma yang manis-manis. Nah, ini biasa kita lakukan nggak? Mentahnik anak-anak kita. Ini hukumnya juga sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban dari orang tua terhadap anak. Di dalam ketentuan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kullu mauludin kullu gulamin murtaqilatun bi aqiqati idza sab'a wa tudbahu wa tuqati. Seorang bayi apabila dilahirkan, maka hendaknya dia dalam keadaan diakikahkan karena tergadai dia itu dengan akikah. Nah, oleh karena itu di hari yang ketujuh bayi itu disembelihkan seekor kambing atau 2 ekor kambing kalau laki-laki, kalau perempuan 1 ekor kambing, dan kemudian apa? Watu sama, kemudian diberi nama watut bahu, dan kemudian dicukur rambutnya. Nah, ini Ananda Lapanda udah berapa hari? Ada sebulan. 21. Nah, ini kelipatannya artinya sunahnya itu di hari ketujuh. Ya, di hari ketujuh. Nah, di saat itu disembelihkan seekor kambing kalau perempuan, kalau laki-laki 2 ekor kambing. Dan kemudian apa? Waktu sama, kemudian diberi nama. Artinya apa? Bayi pada saat baru dilahirkan sampai dia usia 7 hari itu belum ada nama. Ya, kalau bahasa saya baru ngomongnya Naomi. Ya, jadi belum ada nama. Ya, ngomong tuh, ngomongnya Naomi ya. Jadi belum ada nama. Ya, ya kalau di kita biasanya baru lahir dikasih nama kan gitu. Padahalnya nih 7 hari habis kelahiran diakekahkan waktu sama, dan kemudian diberi nama. Nah, di dalam pemberian nama ini juga merupakan suatu kesudahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan hendaknya kita memberikan nama-nama yang bagus kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi dikatakan, innakum yaumal qiyamati tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa akhbinu asma'akum. Sesungguhnya nanti kamu pada saat hari kiamat, kamu dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu. Oleh karena itu perbagus akan nama yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ini alhamdulillah nih. Namanya Lapanda. Ada yang tahu Lapanda? Arti Lapanda tahu? Karena kalau saya bilang tahu, ilok katanya. Kalau saya bilang tahu, ilok katanya. Nah, Lapanda ini itu bahasa Prancis. Ya, I am not speaking Prancis. But little. Saya nggak bisa bahasa Prancis, tapi sedikit bisa. Tuh, Lapanda artinya bunga ungu. Ya, kalau kita nyebutnya lavender gitu. Ya, itu bahasa Prancis. Arumi, apa arumi? Arumi itu kalau dalam bahasa Arab artinya cantik. Jadi bunga ungu yang cantik, ya, itu kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian betari ini asal kata dari beter, itu dari bahasa Yunani. Jauh-jauh sih namanya. Ada Prancis,
Yunani, Arab, tiga nama nih Arianto. Tahu arti apa enggak dia tuh? Ya, itu namanya dari tiga bahasa. Ya, Prancis, Arab, kemudian Yunani. Nah, ini betulnya Betari itu nama dewa. Ya, cuma dalam artian Betari ini artinya rajin ibadah. Itu kalau disandarkan kembali ke dalam bahasa Arab. Oh tahu Ustaz? Dari Google. Nah, saya kan persiapan dulu. Saya mau berangkat buka Google dulu. Namanya katanya kata Ustaz Paminarso nih. Tadi nggak mau dipanggil Ustaz kan? Paminarso. Ya. Jadi buka Google dulu tuh mau berangkat. Ya kalau gua bapak kan enak aja, lenggam aja kan. Saya mau bukan nih. Ya apalagi pakai baju dinas begini nih kan. Kalau pulang ditanyain dah. Mana Pak amplopnya katanya. Tahu banget tuh kalau perempuan sama ibu-ibu bahkan kali bukan itu saya aja kali. Jadi kadang ditanyain kalau kita pulang pakai baju dinas. Mana Pak hasilnya katanya. Ya padahal kalau setiap hari saya dapat amplop saya buangin. Kemarin aja pasal tuh saya dapat 5 saya buang. Ya. Nah akan tetapi di dalam ketentuan ini jadi nama-nama yang baik itu adalah merupakan suatu hal yang amat baik bagi kita. Kenapa nanti bisa dalam hadis dikatakan li'annakum tad'una yaumal qiyamah yasma'ikum. Karena kamu nanti pada saat hari kiamat dipanggil dengan nama-nama kamu. Coba enak kan tuh. Nanti pada saat hari kiamat kita dibangkitkan di padang mahsyar, termasuk di Ananda dari Pak Rianko, Ibu Cindy dipanggil. Ya, Lapanda Arumi Betari bin Bapak Rianko, Ibu Cindy. Enak nggak kedengerannya tuh? Enak. Ya ada keluarga namanya. Anaknya kumpul, bapaknya bubar, ya, ibunya ribut, akhirnya dipanggil nanti hari kiamat, ya, kumpul, bin bubar, bin ribut, ya orang pasti pada tawa itu nanti. Ini dia, makanya beri nama yang baik. Nah, dengan nama yang baik ini juga nama merupakan doa. Ya tadi sudah doa semua tuh. Ya, bunga yang ungu, yang cantik, dan begitu juga rajin ibadah. Mudah-mudahan menjadi doa untuk anak Bapak Rianko dan Ibu Cindy. Kemudian yang kedua, wajibkan orang tua terhadap anak. Wa ayyu'adzibahu. Orang tua hendaknya mendidik anak-anaknya. Ada dalam sebuah lagu. Nanti ya saya nyanyikan lagu itu, sambung ya Pak, sambung Bu ya. Di mana dalam lagu ini jadi anak kita adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah sambung lagunya ya Pak, sambung ya. Nanti poinnya berapa yang banyak mana Bapak dulu Bu ya. Didiklah anakmu dengan, ayo jawab Bu, jawab Bu ya. Didiklah anakmu dengan, sama juga. Didiklah anakmu dengan kesabaran dan tanggung jawab. Itu kan. Jangan dimanjakan, jangan dibiarkan dia durhaka. Oh, ini. Jadi kewajiban kita mendidik anak-anak kita dengan penuh kesabaran. Nah ini makanya kita kalau kurang-kurang sabar mendidik anak-anak kita, niscaya kita akan dijadikan oleh anak-anak kita pada saat di hari tua kita dalam keadaan yang terlantar, dalam keadaan mereka berbuat durhaka kepada kita sebagai orang tua. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan adilu auladakum, didik anak-anak kamu, khususnya yang terkait dengan ilmu agama.
Dan begitu juga kita bekali anak-anak kita dengan ilmu umumnya. Kenapa? Li'annakum makhlukuna di zamanin laisa li zamanikum. Karena mereka adalah makhluk yang hidup bukan pada masa kamu. Sekarang kita tahun berapa ya? 2025. Ya, coba kalau kita lihat anak-anak kita sekarang. Ya kalau mereka kurang kompetitif di dalam keilmuan, ini mereka nggak mungkin bisa dalam keadaan bekerja dalam kerjaan yang penuh dengan kenikmatan. Nah, makanya didik anak-anak kita di samping dengan ilmu agama, juga mereka juga mampu untuk menguasai teknologi. Sehingga apa? Anak kita tidak tergerus dengan zamannya nanti. Nih, di tahun 25, apalagi 10 tahun yang akan datang. Coba kalau kita lihat sekarang di pabrik saja, di PT saja, di tenaga manusia sudah banyak yang diganti dengan mesin. Nah, sehingga apa? Ya, sedikit manusia yang digunakan untuk bekerja dan melakukan suatu usaha. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak. Ya, kalau anak-anak kita sudah dalam keadaan dewasa, sudah dalam keadaan besar, yang perempuan misalnya sudah didatangi laki-laki, hendaknya kita menikahkan dia. Agar apa? Anak kita tidak berbuat dan jatuh kepada perbuatan maksiat. Kadang-kadang ada ya orang tua anaknya didatangi sama laki-laki, ya nggak taunya dibawa keluar, malah mesen orang tuanya jangan lupa martabak katanya. Ya, lalu akhirnya apa? Anteng aja tuh anaknya apa pacarnya. Nah, ini artinya bahasa kala itu sama kita dalam keadaan membiarkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Nih, mudah-mudahan dari 3 hal ini kita sebagai orang tua mampu bisa untuk mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, sehingga anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada kedua orang tuanya, dan begitu juga berguna bagi bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari putri yang dilahirkan oleh Bapak Rian dan Ibu Vindi menjadi anak yang solehah, dan begitu juga diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya untuk anak-anak kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sallallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi laka wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا أولادنا ولا تضرهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ونستعينك على فساد فينا ونسألك الصلاح في أمرنا كله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا ربي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي على أمر الله اجتهاداتنا. إنك أنت الوهاب المجيب وإنك أنت القوي العظيم وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.